Jumpa lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita belajar tentang pelengkap ekstra dalam kepemimpinan, yaitu sikap. Kita akan belajar sikap pemimpin, yaitu gigih. Jika satu aspek terpenting dalam sikap pemimpin yang sukses, maka adalah memiliki kegigihan. Garis imajiner yang memisahkan orang-orang menyelesaikan tugas dari mereka yang hanya bermimpi menyelesaikan tugas adalah sikap untuk berkomitmen penuh. Para pemimpin hebat bertekad meraih kesuksesan saat menghadapi masalah apapun dan bersedia berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesuksesan tim. Kesuksesan merupakan hal yang biasa bagi semua pemimpin besar dan bermanfaat bagi pemimpin. Kegigihan, maksud saya kegigihan merupakan hal biasa bagi semua pemimpin besar dan bermanfaat bagi pemimpin serta para pengikut mereka. Kita akan belajar mengembangkan sikap ini agar kita menjadi pemimpin yang efektif. Kita tidak harus senang sepanjang waktu atau menjadi pemandu sorak, namun kita perlu meneladankan sikap dengan visi yang positif selama menghadapi masa-masa sulit. Sikap pemimpin harus mencontohkan keteguhan hati, keuletan, fokus, determinasi, dan komitmen. Sikap pemimpin harus menunjukkan konsistensi, melihat peluang, dan berjuang meraih kemenangan selama masa-masa sulit. Sikap seperti ini sulit dipahami. Sikap seperti ini tidak sulit dipahami, tetapi sulit dijalankan. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama, mungkiri ketidakberdayaan kita atau tolak ketidakberdayaan kita. Pemimpin yang gigih secara agresif dia mencari solusi. Kita tidak akan pernah mendengar mereka berkata gini, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Komentar semacam itu pasti keluar dari mulut orang dengan pola pikir korban. Profesor dan pakar perilaku organisasi bernama Robert E. Quinn menuliskan tentang mentalitas korban. Korban adalah orang yang mengalami kerugian karena tindakan orang lain. Seorang korban cenderung percaya bahwa keselamatan hanya berasal dari tindakan orang lain. Mereka tidak punya pilihan selain merengek dan menunggu sampai hal baik terjadi. Hidup dengan seseorang yang memilih berperan sebagai korban sungguh melelahkan. Bekerja di organisasi tempat banyak orang memilih berperan sebagai korban benar-benar menyedihkan. Seperti penyakit, sikap tersebut cenderung menular. Dan sialnya, penyakit korban telah menyebar bahkan bukan hanya ke seluruh negeri. Dikatakan bahwa John C. Maxwell mengatakan di negeri dia, juga di seluruh negerinya, banyak orang bermentalitas korban. Semakin banyak orang mengubah sikap dari saya bisa melakukan sesuatu menjadi saya tidak berdaya. Dalam pidato pelantikannya, John F. Kennedy menuntut anak-anak muda Amerika untuk bukan menanyakan apa yang bisa dilakukan negara bagi mereka, melainkan apa yang bisa mereka lakukan untuk negara mereka. Ratusan ribu pemuda bangkit dan merespon tantangan itu, menjadi bagian dari korps perdamaian yang melayani orang-orang di seluruh dunia. Presiden Kennedy memiliki kegigihan dan sikapnya sebagai pemimpin menulari orang lain. Saat ini, lebih dari 50 atau 60 tahun kemudian, pola pikir itu telah berubah dari kita mampu membuat perubahan menjadi kita tidak mampu membuat perubahan. Determinasi
dalam diam telah berevolusi menjadi tuntutan-tuntutan dalam kegaduhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin bangsa lambat laun mulai memampukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tanggung jawab bergeser dari setiap individu ke pemerintah. Pemimpin berhenti menantang orang-orang untuk menjadi solusi atas masalah mereka sendiri dan malah mulai memposisikan diri sebagai solusi. Saat ini, orang-orang cenderung menunggu dan bergantung pada orang lain untuk menemukan solusi, bukannya bersikap proaktif dan mandiri. Mari kita mempunyai sikap gigih dan jangan mau memiliki mentalitas korban. Salam memiliki sikap positif. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.